Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, kembali lagi di channel ini. Semoga semangat kita masih tetap terjaga. Semoga ikhtiar kita masih bisa maksimal gitu walaupun di tengah ketidakpastian ya pelaksanaan SKB CPNS 2019. Kalau saya lihat dari berita memang sudah mulai ada titik terang gitu. Jadi pelaksanaan SKB ini akan dilaksanakan setelah SKB Sekolah Kedinasan di bulan Juli, dan pasti akan dilaksanakan. Jadi berita-berita terkait hoax ya yang sifatnya provokatif, baik itu berupa pemberitaan, contohnya misalkan yang diambil adalah ranking 1 atau ranking 1, 2, 3. Nah, itu tidak benar adanya. Jadi tetap SKB ini akan dilaksanakan ya teman-teman ya. Pelaksanaannya mungkin bisa di bulan Agustus atau September, antara 2 bulan itu. Sehingga harus kita sikapi dengan baik, harus kita rencanakan dengan maksimal. Apalagi berdasarkan informasi dari BKN ya, dari Twitter, dari Instagram, dikatakan bahwa pelaksanaan rekrutmen CPNS 2020 jelas tidak ada. Jadi untuk tahun ini tidak ada rekrutmen lagi teman-teman. Gitu. Jadi tahun ini tidak ada rekrutmen. Kemudian ya karena berbenturan dengan pandemi ya, anggaran juga dialokasikan semuanya untuk pencegahan pandemi Covid. Nah, jadi kesempatan yang telah diberikan Tuhan, diberikan Allah kepada kita, ya semoga menjadi pemantik motivasi kita untuk bisa lebih maksimal. Gitu. Jadi bersyukur kita yang sudah masuk ke tahap SKB ya teman-teman. Dan satu langkah ini kita maksimalkan secara maksimal. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas. Pada kesempatan ini saya akan bahas secara keseluruhan. Poin yang pertama terkait dengan SDGs ya teman-teman, atau Sustainable Development Goals. Yang saya lihat dari FR di tahun 2018 terkait SDGs ini selalu muncul ya. Karena apa? Karena SDGs ini adalah poin-poin atau target dari sebuah negara ya, dalam semua bidang termasuk kesehatan di seluruh dunia ya, utamanya negara-negara yang termasuk dalam PBB. Hampir semua negara kan ya, semuanya negara masuk ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan dari poin-poin tersebut itu diturunkan ke rencana masing-masing negara atau visi misi masing-masing negara, kemudian diaplikasikan di masing-masing sektor termasuk kesehatan. Jadi ini cukup penting. Yang saya lihat tiap laporan FR di tahun 2018 semuanya melaporkan bahwa SDGs ini ada. Itu soalnya bisa jadi seperti yang ini ya. Jadi hubungan dengan sistem kesehatan nasional, gizi, kesehatan reproduksi, air, dan sanitasi. Kalau SDGs yang berkaitan dengan kesehatan sudah kita bahas sebelumnya ya, ada di poin 2, poin 3, kemudian poin 5 dan poin 6. Jadi ada 4 poin ya. Poin 2 terkait kelaparan, malnutrisi, poin 3 terkait dengan sistem kesehatan ya dan segala permasalahan kesehatan di sana. Angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemudian asuransi kesehatan, sistem kesehatan, semuanya ada di sana. Poin 5 terkait dengan reproduksi dan juga kesetaraan gender. Serta poin 6 terkait dengan sanitasi bersih, lebih ke PHBS ya teman-teman. Harus hafal poin itu. Kalau kita udah hafal poin itu tenang. Karena yang saya lihat contoh-contohnya itu kayak poin 3 dari SDGs. Nanti ABC-nya itu misalkan kesetaraan gender, kemudian sistem kesehatan umum yang merata, kemudian tidak ada kelaparan. Nah, seperti itu. Atau misalkan ya yang selanjutnya yang sering muncul itu terkait dengan fundamental SDGs fundamental. Nah, ini kalau penjelasan di sini yang saya tampilkan ini terkait dengan poin-poin tadi ya, 2, 3, 5 dan 6. Ini kita lihat nih, yang poin 2 ya, mengakhiri kelaparan. Itu nanti kaitannya sama gizi masyarakat ya, teman-teman. Yang ketiga itu terkait menjamin kehidupan sehat yang mendorong kesejahteraan bagi semua orang. Itu terkait dengan sistem kesehatan nasional. Termasuk di sana angka kematian anak, kematian ibu, kemudian pencegahan penyakit menular dan tidak menular masuk di sana. Yang kelima ini kesetaraan gender.
KB dan reproduksi ya. Terkait dengan kesetaraan gender nih, kesempatan yang sama untuk wanita gitu ya, diperlakukan sama dalam bidang kesehatan. Dalam itu pengobatan, pelayanan, Penkes gitu ya, termasuk hak wanita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi, KB gitu ya. Pembatasan jumlah anak gitu dengan perencanaan yang baik gitu ya. Sedangkan yang sanitasi itu terkait dengan sanitasi air bersih, terkait dengan pola hidup sehat bersih gitu. Jadi PHBS masuknya di sini. Oke, kemudian soal selanjutnya ini cukup banyak nih. Ini kalau teman-teman udah ngerti poin di SDGs, minimal soal yang di kesehatan umum ya, kesehatan umum 30 soal dari 70 soal itu kita kalau bisa benar semua gitu. Karena kita udah tahu poin-poinnya. Ini ada 5P ya, ada people, manusia, fish, perdamaian, planet, bumi, prosperity, kesejahteraan, dan partnership. Nah, itu jadi aspek fundamental jangan lupa kalau MDGs itu ada 3, yaitu people, planet, sama profit ya. Keuntungan untuk bersama, bumi sebagai tempat kita berpijak harus dijaga baik secara pengolahan, produksi maupun konsumsi. Kemudian people, manusia ya, kita harus memperhatikan semua aspek tentang manusia, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Nah, di SDGs ini dipecah lagi jadi people, planet, fish, perdamaian, prosperity, kesejahteraan, dan partnership atau kerjasama. Itu ya. Ini contoh soal yang saya tampilkan di video-video sebelumnya ya. Kemudian, nah yang ketiga itu terkait poin-poin targetnya, itu yang sering muncul juga. Gitu, kayak misalkan poin 2 yaitu terkait dengan mengakhiri kelaparan. Nanti poin-poin yang muncul itu adalah terkait gizi dan malnutrisi ya teman-teman. Itu harus dipahami dengan baik. Gitu ya. Contohnya nih targetnya di 2030 mengakhiri kelaparan, menjamin akses pangan yang aman, bergizi dan mencukupi bagi semua orang. Target di 2030 mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk pencapaian target internasional di 2025 untuk penurunan stunting. Nah, ini tuh makanya poin ini diturunkan lagi di visi Kemenkes, kemudian misi Kemenkes sama RJPMN ya. Rencana pembangunan jangka menengah. Itu milik pemerintah kita yang diturunkan lagi menjadi 5 poin. Nanti ada di sana. Termasuk gizi ada di sana, stunting. Makanya salah satu fokus di Bapak Jokowi ini masalah stunting. Tuh, kemudian poin 3 juga cukup banyak ya teman-teman. Di sini ada kematian dari penyakit tidak menular, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, kecelakaan lalu lintas ya, universal health coverage atau sistem kesehatan nasional, kemudian kontaminasi dan polusi air udara, serta masalah kegawat daruratan. Jadi semua hampir permasalahan kesehatan sebenarnya masuk di poin ini teman-teman ya. Tuh terkait dengan angka kematian, mengurangi reduce child mortality, jadi mengurangi angka kematian anak. Kemudian mengurangi angka kematian ibu dan juga terkait dengan HIV/AIDS. Nah, itu masuk di poin 3. Jadi bisa aja nanti soalnya itu angka kematian ibu, angka kematian anak pada SDGs masuk ke dalam poin berapa. Masuknya poin 3 ya teman-teman. 5 dan 6 ini terkait dengan kesehatan ibu, beda sama yang 3 itu angka kematian ibu masuk di sana. Kalau 5 ini kesehatan ibu, reproduksi, kesetaraan gender. Ini contoh kasus yang dimunculkan ya, terkait sunat perempuan, akses pada pelayanan kesehatan reproduksi dan KB, serta pendidikan informal kesehatan seksual. Jadi perempuan tuh berhak gitu, mendapatkan informasi kesehatan seksual, bagaimana mengatur menjarangkan anak gitu. Nah, itu di poin 5. Poin 6, kesehatan terkait yaitu akses kepada air bersih. Itu juga sudah salah satu masalah aspek kesehatan ya teman-teman. Kemudian sanitasi dasar yang layak atau tidak. Nah, itu SDGs itu aja sih sebenarnya. Kalau teman-teman bisa menguasai itu, 1 soal dari 30 soal kesehatan umum teman-teman sudah pegang. Yang kedua, visi misi Kemenkes. Dari semua FR, visi misi Kemenkes muncul teman-teman. Ya, ini visi Kemenkes yang baru tentunya disesuaikan dari visi misi presiden yang baru 2019-2024 ya.
Nih visi Kemenkes itu berbunyi ini, terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Ini harus wajib hafal teman-teman. Termasuk misi Kemenkes ya, dibaca aja, mungkin nanti ada poin-poin yang kita serap gitu, kita tahu. Kayak misalkan ada poin gotong royongnya gitu, mandiri, berdaulat, nah kayak gitu. Ini contoh FR-nya ya. Hubungan visi misi Kemenkes dengan RJPMN. Ini strategi rencana pembangunan jangka menengah nasional ya. Diturunkan lagi jadi 5 poin teman-teman. 1. Peningkatan kesehatan ibu anak. Yang kedua, percepatan perbaikan gizi yang tadi stunting ya. Ibu anak poin 3 SDGs, stunting poin 2 SDGs, peningkatan pengendalian penyakit ya, menular dan tidak menular, ini poin 3 SDGs. Kemudian pemberdayaan gerakan masyarakat hidup sehat, ini poin 3 SDGs. Penggunaan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan ya, masih masuk poin 3. Itu yang germas tuh poin 6 juga boleh, bisa masuk. Nah itu jadi diterjemahkanlah dalam bentuk RJPMN ya teman-teman. Ini yang terbaru. Kemudian FR yang lain dia membahas juga masalah nawacita. Ingat, harus hati-hati nanti kita membaca soal. Kalau FR 2018 otomatis nawacita Bapak Jokowi dan JK. Kalau ditanya SDGs masuk ke dalam poin mana di nawacita, maka jawabannya poin 5 teman-teman. Kalau kita lihat di sini, meningkatkan kualitas hidup manusia dalam masyarakat Indonesia. Itu poin 5. Tapi kalau misalkan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin yang 2024 ini beda ya. Dia di poin 2. Kalau yang Jokowi JK ini secara tersirat banget dijelaskan ya, meningkatkan kualitas hidup manusia masyarakat Indonesia. Kalau yang di ini pembangunan SDM, jadi masuknya ke sana. Jadi kalau ditanya Jokowi Ma'ruf Amin yang terbaru ya ini poin 2 nawacitanya. Nah ini dia pembangunan SDM poin 2 ya. Visi pemerintah lihat nanti akan berkorelasi dengan visi misi Kemenkes. Lihat visi pemerintah, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Mirip banget. Kalau ini mah Indonesia sehat. Nih, terlihat nih, terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, berkeadilan, menuju Indonesia maju. Nih ada majunya, berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan gotong royong. Sama ya. Ini mana? Nah ini juga sama nih. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong royong. Misinya juga kita baca aja lah, minimal tahu poin-poinnya ya. Gitu. Kemudian nah ini nih, mengurangi AKI AKB yang ada di nawacita itu dalam masuk poin SDGs mana? SDGs poin 3 ya teman-teman ya. AKI AKB. Kemudian HIV AIDS ya. JKN ini lebih banyak lagi soalnya teman-teman. Jadi perlu banyak kita pelajari. Contohnya itu terkait undang-undang PP tentang JKN ya. Tentunya ini kalau berbicara masalah dasar hukum, maka kita akan berbicara strata hukum yang ada di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar pasalnya mana aja yang menjadi dasar utama. Nah ini pasal-pasalnya teman-teman. 34 ayat 1, 34 ayat 2, 34 ayat 3. Oke. Kemudian 28 juga masuk. Undang-undangnya cuma ada 2. 40 SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan. Nah ini peraturan perintahnya, bisa kita baca sendiri ya. Terus juga ada FR yang kepanjangan, minimal kalau ada soal ini jangan sampai lolos gitu. Oke teman-teman, mungkin itu sekilas dari saya. Bagi yang berminat untuk memesan terkait pembahasan FR ini, silahkan mengontak CP yang sudah saya tuliskan. Ini ada total 45 halaman dengan setengahnya pembahasan FR dan setengahnya lagi itu saya cantumkan soal-soal yang sebelumnya pernah dibahas per bidang di channel YouTube saya. Kayak misalkan puskesmas, kemudian SDGs gitu ya. Gitu. Kemudian germas gitu. Itu saya cantumkan lagi di sini untuk latihan soal. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ada kebermanfaatan untuk teman-teman semua. Sekali lagi jaga semangat, jaga kekompakan ya. Doa diperbanyak, izin orang tua, istri, suami jangan lupa.
karena dengan keridhaan semuanya ya semuanya menjadi lancar. Kemudian ingat bahwa kita sudah satu langkah di depan orang lain masuk SKB. Jadi tidak ada kata menyerah. Ingat kalau kita lalai ya bisa jadi kita harus ikut SKD lagi tahun 2021. Bisa dibayangkan kita harus mengulangi pelajaran-pelajaran ya, TKW, TKP ya, kemudian TIU. Harus siap lagi. Jadi ya udahlah, selain usaha kan ada takdir Allah. Jadi usaha dan takdir itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.